Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Saragi. Di sini saya akan menjelaskan dilema urbanisasi dan imigrasi. Urbanisasi kecenderungan produksi peranan kota, distrik, industri, skala perkotaan yang efisien. Masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Masalah urbanisasi. Fenomena urbanisasi muncul pertama kali pada awal abad ke-19 sebagai konsekuensi lanjutan dari fenomena industrialisasi yang melanda Eropa kala itu. Urbanisasi di satu sisi telah mengantarkan masyarakat Eropa ke keadaan yang lebih baik secara ekonomi dan finansial. Namun, di sisi lain seiringnya berjalan waktu, urbanisasi juga melahirkan beragam problem baru, mulai dari polusi, kemacetan, kepadatan penduduk, dan sejenisnya. Ihwal problem kaum urban ini sebenarnya telah menjadi objek kajian para sosiolog sejak dulu. Masyarakat urban umumnya dicirikan dengan ritme kehidupan yang nisbi yang tinggi. Tuntutan kehidupan yang ketat memaksa mereka bekerja di kantor formal atau informal dan menghabiskan nyaris seluruh waktunya dalam sehari di luar rumah. Dalam situasi yang demikian, ikatan sosial pun hampir bisa dipastikan akan merenggang. Bibit-bibit individualisme dan egoisme pun lantas mengecambah dengan subulnya. Di sisi lain, terjadi pula penguatan ikatan sosial yang cenderung mengarah pada eksklusivisme. Hal itu tampak dalam munculnya beragam komunitas sosial yang berbasis unsur kedaerahan, kesukuan atau keagamaan yang belakangan ini marak. Ikatan sosial berbasis eksklusivisme etno-religius biasanya muncul dilatari oleh faktor konflik kepentingan berebut sumber daya di kawasan urban. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sektor informal di urban area. Saat ini sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur masih tetap bertahan, bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar. Dan yang D, potret perempuan urban. Di beberapa wilayah dunia, perempuan mendominasi para migran dari desa ke kota dan mungkin bahkan mayoritas penduduk kawasan perkotaan. Akibatnya, perempuan seringkali mewakili bagian terbesar dari para pekerja sektor informal yang bekerja dengan upah rendah dan pekerjaan tidak stabil dengan tidak adanya tunjangan atau jaminan sosial. Banyak perempuan yang menjalankan usaha kecil dengan modal sedikit atau tanpa modal sama sekali. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan bagian E dan juga bagian F. E. Migrasi dan pembangunan. Secara teoritis, masih terjadi perdebatan tentang adanya hubungan yang kuat antara migrasi dan juga pembangunan. Kelompok optimis menganggap migrasi sebagai bentuk alokasi optimal faktor produksi untuk kepentingan daerah pengirim dan penerima. Dalam perspektif pertumbuhan seimbang,
Alokasi ulang tenaga kerja dari daerah perdesaan yang berbasis sektor pertanian ke perkotaan yang berbasis sektor industri dianggap sebagai persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi dan sebagai komponen penyusun dari seluruh proses pembangunan. Teori Rural Urban Migration. Karakteristik rumah tangga, wilayah, dan komunitas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan rumah tangga dalam melakukan migrasi desa ke kota untuk masing-masing motif migrasi, baik migrasi sebagai penanggulangan risiko maupun migrasi untuk berinvestasi. Rumah tangga pada kelompok pendapatan terendah atau rumah tangga miskin di wilayah pedesaan memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang lainnya untuk melakukan migrasi dengan motif risiko. Temuan ini menyiratkan kecenderungan penggunaan migrasi sebagai sebuah strategi untuk penanggulangan risiko atau risk coping strategi pada masyarakat miskin di wilayah pedesaan. Untuk migrasi dengan motif investasi, kemungkinan bermigrasi meningkatkan untuk rumah tangga yang sudah tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.